Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali saya tentunya Jabal Rahmat kembali menjumpai Anda di Sport 55 edisi hari ini. Nah, seperti biasa tentunya di setiap episode kita selalu memberikan beberapa ulasan-ulasan informasi di dunia olahraga tentunya. Dan seperti biasa, bukan hanya sepak bola tapi ada juga beberapa cabang olahraga yang lain. Tapi sport lovers, khusus untuk episode kali ini kita akan membahas eh, soal sepak bola ya, baik dari saya segmen pertama, dua maupun ketiga, dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh rekan saya untuk membantu untuk menganalisa terkait dengan tema-tema yang kita angkat di setiap segmennya seperti itu ya. Dan mungkin kita langsung saja sapa rekan saya Bung Fahmi. Halo Bung. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Bung, Baik selalu. ya, alhamdulillah. Oke, Bung Fahmi, di segmen pertama ini ada yang menarik nih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sang juara Euro tahun ini, Iya, ya, sang Italia itu bisa dikatakan adalah sebuah negara yang artinya mempunyai performa yang lagi hebat-hebatnya, ya. iya, Kalau misalnya kita lihat memang di apa ya di laga Euro kemarin itu dia sudah memperlihatkan ketajaman dengan membantai lawan-lawannya dan ada rekor yang didapatkan oleh Italia ini. Dan kalau misalnya kita lihat rekor ini sebenarnya tidak mudah untuk didapatkan sebuah negara ya, iya, khususnya di dunia sepak bola karena ya tentunya kita ketahui bersama bahwa kalau di dunia sepak bola itu yang hebat itu bukan hanya satu negara saja, tapi ada Spanyol, Belanda, dan lain sebagainya. Tapi ini Italia bisa konsisten tanpa mengalami kekalahan kurang lebih selama 37 laga ya, kalau iya. kalau saya tidak salah. Nah, mungkin ini bagus kita sedikit ulas Bung Fahmi, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Italia ini agak susah begitu, atau sangat susah untuk dikalahkan oleh sang lawan? Eh, Oke Bung, kita mengingat Itali, kita Hmm, harus flashback ke belakang Bung. Kapan terakhir Itali menelan kekalahan? iya, Kalau saya tidak salah Bung, di tahun 2018 iya. Itali menelan kekalahan lawan Portugal. Portugal ya. Ya, Dan itu kalau saya tidak salah ini ya, tipis skornya tipis, ya. ya. Waktu itu di Sangat tipis. ajang UEFA Nation League Bung, Mhm. 1-0 1-0. di menit ke-46 Andrea Silva membobol gawang Italia. Iya. Waktu itu penjaganya masih Donnarumma juga, Oh, gitu. masih ada beberapa pilar pemain Italia yang sampai sekarang masih dimainkan juga. Waktu itu masih ada beberapa ini contohnya kayak Donnarumma. Mhm. Tapi semakin ke sini setelah dinahkodai oleh pelatih anyar yaitu Roberto Mancini, Oke. berubah Berubah strategi ya. strategi Meskipun mungkin bahkan. pemainnya tidak terlalu bergantian begitu ya. Ya, dan kita ketahui sosok Roberto Mancini ini tidak asing di dunia sepak bola, Bung. Mhm. Dia sudah menangani dari klub bahkan negara sekalipun. Iya. Ada Man City dulu dia tangani, di bawah Mhm. nakodanya juga berhasil menjuarai Premier League. Iya. Bahkan dia membuktikan diri bahwasanya dia juga layak sebagai pelatih timnas, Bung. Oke, kalau misalnya dilihat memang Bung Fahmi ya, dari awal memang waktu Mancini menakodai Italia, Ya. apakah memang kelihatan bahwa inilah sosok sang pelatih yang diimpi-impikan begitu oleh Italia atau seperti apa? Ataukah memang Mancini adalah salah seorang yang bisa dikatakan hanya diuji coba terlebih dahulu begitu ya untuk menakodai Italia karena untuk menakodai klub dan negara kan itu sangat berbeda ya. Iya. Kalau negara kan artinya kita terbatas soal stok pemain. Kalau klub kan kita bisa membeli dari negara manapun dan tentunya itu lebih longgar menurut sang pelatih yang ingin meracik Ya. strategi. Ya, kesulitan menakodai suatu tim, khususnya perbedaan dari klub sama negara adalah kayak klub dia bisa mempunyai banyak opsi pemain, Betul, Bung. betul. Sedangkan timnas ya pemain yang berada di negara itu. Jadi sangat tidak banyak pelatih yang bisa sukses di mengelola suatu timnas. Tetapi yang kita bisa ambil di sini, Bung, bahwasanya Roberto Mancini Hmm, kebetulan orang Italia juga, iya. yang mana kita kenal di seluruh dunia pun tahu bahwasanya Italia kental dengan pertahanan yang sangat kokoh. Mm-mm. Dan memang di Liga Italia pun terkenal dengan pertahanan yang sangat luar biasa. Dan itu diaplikasikan oleh Roberto Mancini. Oke, meskipun mungkin untuk perbedaan pemain atau susunan pemain tidak terlalu berbeda ya Iya, dengan pelatih sebelumnya, tetapi Roberto Mancini bisa melihat strategi mana yang tepat begitu ya iya.
diterapkan atau digunakan jika Italia ini ingin berlaga seperti itu? Dia Roberto Mancini menerapkan strategi sesuai dengan kebutuhan tim di lapangan, Bung. Terkadang dia memakai formasi 3-5-2, tetapi ketika action di lapangan terkadang berubah menjadi 4-4-2. Oh, berarti dia merubah di tengah jalan Ya, seperti itu ya, jadi di tengah itu pertandingan ya. betul, Bung. Itulah yang membuat beberapa tim kewalahan mengalahkan Italia. Oke, berarti agak susah untuk menebak ya. Ini Ya. Italia menggunakan formasi apa lagi nih? Ya kan biasanya pada saat setengah main atau sebelum permainan dimulai di babak pertama biasanya kan kita sudah bisa ini ya. Oh, lawan itu sudah akan menerapkan formasi ini. Berarti nanti kawal ya seperti ini dan Iya. sebagainya. Tapi ternyata Mancini ini bisa merubah formasi di pertengahan laga sehingga mungkin lawan agak susah Agak begitu untuk sulit. menghadapi. Jadi terlalu ketat pressing, bahkan terkadang mereka memakai 3 back, tetapi ketika mereka di counter atau ada serangan dari tim lawan, mereka kan mundur jadi 5, Bung, terkadang. Oke. Jadi 5 di belakang, bahkan terkadang ada beberapa opsi ketika mereka menyerang semua ikut bantu menyerang, dan itu sangat taktis, Bung. Iya. Dan Mancini sangat memanfaatkan dua wingatnya. Terkadang di situ ada Lorenzo Insigne, terkadang bahkan ada Berardi waktu Euro kemarin. Bahkan kita terbukti pemain Itali waktu Euro kemarin Gianluigi Donnarumma mendapatkan gelar Kiper terbaik ya. kiper terbaik. Oke. Mana lagi Jorginho dipilih oleh UEFA sebagai pemain terbaik Ballon d'Or kemarin, Bung. Oke, berarti memang selain pelatih yang mempunyai strategi cemerlang untuk meracik pemain, ada juga pemain yang cerdas yang bisa cepat menangkap apa maunya sang pelatih ya. Iya. Dan tentunya ini semuanya efektif dijalankan baik dari sang pelatih maupun pemain sehingga Italia belum pernah terkalahkan hingga 37 kali pertandingan dan kalau misalnya kita lihat rekornya ini mengalahkan Brasil ya. Iya. Kalau saya lihat di informasi yang beredar di luar sana, Brasil ini menempati urutan kedua. Seperti itu ya, dengan 36 kali laga tanpa kekalahan seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut Bung Fahmi nih, sampai kapan Italia bakal bertahan? Italia akan bertahan sesuai dengan bagaimana pemainnya bisa menerapkan strategi yang diterapkan oleh pelatihnya, Bung. Kan selama ini itu yang jadi kendala. Dan ada beberapa mungkin regenerasi. Kan bagaimana kita tidak bisa pungkiri dua center back Italia di belakang adalah senior. Cellini dan Bonucci. Kedua pemain ini sudah sangat uzur dari segi Artinya umur. mungkin sudah hampir ini ya. Hampir pensiun, Hampir Bung. pensiun Itu atau sudah tidak dipakai lagi oleh timnasnya. Tetapi Italia sudah ada regenerasi, sudah ada. Tetapi apakah nanti itu akan tetap konsisten karena setiap laga ataupun kompetisi yang di jeda internasional khususnya ini kan kemarin kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Dan kemarin saya lihat sempat mengalahkan ini ya, Lituania ya. Dengan skor telak, Bung. Iya, sangat telak kalau saya lihat. Berarti memang Italia masih konsisten gitu. Ya, dan pemain yang dimasukkan pun bukan pemain yang bermain di Euro kemarin. Contohnya kayak beberapa pemain yang nyetak 3 gol ini pemain-pemain yang masih. Apakah kalau misalnya Bung Fahmi melihat, apakah memang Mancini ini kan mungkin menganggap bahwa lawannya ini tidak terlalu, artinya tidak perlu terlalu dikhawatirkan begitu, sehingga dia mencoba untuk meramu kembali pemain-pemain yang artinya belum terlalu dimainkan di Euro kemarin kah, supaya bisa mendapatkan pelapis kedua terbaik mungkin, atau seperti apa nih Bung Fahmi? Intinya kan setiap kompetisi internasional, Bung, semua pelatih itu pasti menyaksikan pemain-pemain yang berada yang untuk negaranya, yang tersedia untuk negaranya. Baik itu pemain muda maupun pemain senior. Jadi pelatih harus kompleks dalam menilai semua pemain yang ada. Momen yang paling tepat adalah pas jeda internasional seperti ini. Baik itu kualifikasi Piala Dunia, dan sekarang kita ketahui Italia berada di puncak klasemen dengan 14 poin di kualifikasi Piala Dunia ini, Bung. Ini membuktikan bahwasanya
pemilihan pemain yang dipilih oleh Roberto Mancini untuk yang dipanggil ke timnas itu sangat efisien dan sangat terbukti layak untuk dipanggil ke timnas. Oke, berarti ini harus diwaspadai nih oleh negara-negara yang lain ya. Kalau Iya. misalnya kita lihat dari peta kekuatan untuk Italia sendiri, bisa dikatakan pemain-pemainnya itu mempunyai standar skill itu hampir sama semuanya ya. Iya. Karena kalau misalnya kita lihat tadi Bung Fahmi juga mengatakan bahwa pada saat melawan Lituania kemarin, itu ada beberapa nama-nama baru yang jarang diturunkan pada saat Euro dan Iya. tetap berhasil mengalahkan Lituania dengan skor telak 4-0. Berarti 5, Bung. 5-0 ya. Iya. Wow, luar biasa dan tentunya ini juga menjadi warning yang sangat mengkhawatirkan untuk para negara-negara yang lain Iya. karena kita bisa lihat kemungkinan besar kandidat untuk menjadi sang juara di Piala Dunia nanti ini kemungkinan besar salah satunya adalah Italia. Italia. Dan ya tentunya ini Prancis harus mewaspadai karena Prancis kan yang menjuarai Piala Dunia sebelumnya. Dan Jadi tentunya bertahan. mungkin gelar juaranya ini tidak mau direbut, jadi dia harus mencuri bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Italia seperti itu ya. Oke, baik Bung Fahmi, sebentar kita akan lanjutkan perbincangan kita. Masih ada terkait dengan beberapa info-info menarik ya. Dan mungkin itu nanti kita akan bahas di segmen kedua. Dan untuk para sport lovers jangan kemana-mana karena tentunya masih ada hal-hal unik dan menarik di dunia persepak bolaan akan kita bahas di segmen kedua nanti. Maka dari itu tetap di Sport 55.